Selanjutnya, ini adalah substitusi yang pertama, metode untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, atau lebih juga sama aja sebenarnya. Pakai substitusi ini yang paling enak kalau menurut saya. Kenapa enak akan kita buktikan sendiri ya. Nah, kita punya suatu sistem persamaan x plus y sama dengan 5, dan persamaan kedua adalah 2x min y sama dengan 10. Pertanyaan adalah, berapa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut? Oke, cara yang pertama sebenarnya kita sederhanakan. Intinya dalam mencari himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear itu kita harus menyederhanakan suatu bentuk persamaan supaya bisa digunakan untuk mencari nilai variabel tertentu dalam persamaan yang lainnya. Jadi substitusi ini akan menggantikan atau menyatakan variabel lain dengan variabel tertentu. Jadi misalnya gini, x plus y sama dengan 5 ini mau kita nyatakan dalam bentuk x. Jadi y-nya kita pindah ke ruas kiri dengan cara menambahkan negatif y kepada kedua ruas. Ini jadi plus y min y sama dengan 5 min y. Oke. Plus y min y-nya coret-coret. Ya seperti itu kan. Jadi x sama dengan 5 min y. Oke. Sekarang kita sudah punya nilai x dalam bentuk persamaan ya. Poin pentingnya adalah kita sudah menemukan x sama dengan apa. Nah, pada persamaan kedua kan sudah ada variabel x-nya. Kita substitusikan variabel x sama dengan ini ke dalam persamaan 2, sehingga didapatkan 2 dikalikan, karena x sama dengan 5 min y, maka kita masukkan 5 min y. 5 min y sama dengan, ada min y-nya lagi, sama dengan 10. Kemudian ini kita jabarkan menjadi 10 min 2y min y sama dengan 10. Karena kedua ruas ada 10, jadi bisa langsung kita coret-coret. Kita sederhanakan menjadi min 3y sama dengan 0, otomatis y-nya sama dengan berapa? 0. Ini sudah kita dapatkan ya, y sama dengan 0. Terus kita substitusikan lagi ke dalam salah satu persamaan. Jadi kalau sudah punya suatu nilai y yang memenuhi dari sistem persamaan yang kita cari, ini akan memenuhi kepada persamaan masing-masing persamaan ini. Jadi y sama dengan 0 ini akan memenuhi persamaan yang satu, juga akan memenuhi persamaan kedua. Kalau misalkan tadi x plus y sama dengan 5, maka x plus 0 sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5. Jadi sama dengan kalau persamaan kedua ini kita masukkan juga. Misal 2x min 0 sama dengan 10. Jadi x-nya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Sama kan? Intinya kalau sudah menemukan suatu nilai dari variabel tertentu, tinggal kita substitusikan saja ke salah satu persamaan untuk mendapatkan variabel lainnya, nilai dari variabel yang lain. Metode yang kedua adalah eliminasi. Kalau eliminasi ini artinya adalah kita menghilangkan salah satu variabel, misal x ini akan kita hilangkan untuk mencari nilai dari variabel yang lain, misal y-nya ini yang mau kita cari. Nah, tips untuk menggunakan metode eliminasi tentunya cari yang kelipatannya mudah untuk dieliminasi. Misal 1 dengan 2. X ini lebih gampang karena kelipatannya 1 dengan 2. Sedangkan kalau y ini kan kelipatannya 3 dan 2. Artinya minimal harus mencari 6 supaya bisa dieliminasi. FPB KPK, ingat? Ya udah, langsung kita eliminasi aja ya. Misal mau mengeliminasi x, eliminasi, dan apa yang akan kita cari? Tentu saja y. Untuk mendapatkan y sama dengan apa?
kalau kita lihat 2x min 3y sama dengan min 10 ini, supaya x-nya bisa dieliminasi, kalian lihat 2x dengan x, kira-kira berapa dikurangi berapa supaya x-nya hilang. Di sini ada 2 x-nya, sedangkan di sini masih ada 1. Supaya 2x-nya ini bisa saling hilang, tentu saja salah satunya harus kita samakan dengan konstanta, koefisien dari variabel dari persamaan satunya maksudnya. Dari koefisien persamaan 1 ini kan cuma 1. Kita jadikan koefisiennya sama dengan koefisien di persamaan 2. Supaya sama, harus kita apakan? Tentu saja kita kalikan atau kita kurangi. Lalu kita kurangi ya. Untuk yang pertama tentu saja kita biarkan saja karena sudah cukup bagus angkanya. Untuk persamaan kedua ini yang baru kita cari, kira-kira harus berapa supaya x-nya ini hilang kan? Kita kalikan 2. Sehingga 2x min 3y sama dengan min 10 ini 2x plus 4y sama dengan 4. Bisa kita eliminasi x-nya karena itu memuat nilai koefisien yang sama. Jadi kita kurangi saja langsung. Bisa kan seperti ini? Kalau kita kurangi seperti ini, harus kalian lihat variabel yang sama apa itu yang boleh dilakukan operasi ya. Misal x sama x, y sama y, konstanta sama konstanta. Jadi yang pertama 2x sama 2x, kalau dikurangi hasilnya 0. Kemudian ada negatif 3y dan positif 4y. Tapi dikurangi yang bawah, sehingga jadinya berapa? 7y. Terus untuk konstantanya menjadi 14. Udah, sederhanakan, kita bagi negatif 7 di kedua ruas, di per min 7 gitu, supaya 7 nya hilang. Atau cara istilah gampangnya, min 7 nya ini kita pindahkan ke sini, jadi min 7 gini kan, supaya dapat apa? Y nya sama dengan 2. Udah deh, dapat Y sama dengan 2. Itu kalau X yang dieliminasi. Sekarang kita coba mengeliminasi Y. Eliminasi, apa yang kita dapatkan? X sama dengan apa? Kalau mau eliminasi Y, FPB dan KPK dari koefisien variabel Y ini harus kalian perhatikan. Misal 3 sama 2 ini kira-kira kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? Kelipatan supaya mereka ini menjadi nilai yang sama. Kan jelas 6 ya kalau hafalan. Tapi bisa kalian kira-kira sendiri kan. Nah, kita mau ini supaya sama, kita jadikan 6. Oke. Anggap aja saya sudah tulis lagi di sini. Lalu kita kalikan berapa supaya sama? Yang atas kita kalikan 2. Kalikan 2. Terus yang bawah kita kalikan 3. Supaya sama-sama menjadi 6. Terus kemudian kita dapat apa? 4x min 6y sama dengan min 20. Yang bawah kita dapat 3x plus 6y sama dengan 6. Kemudian untuk dieliminasi nggak selalu dikurangi saja ya. Bisa juga ditambahkan kalau misal sudah berlawanan tanda seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan jadi apa? 4x tambah 3x jadi 7x min 6y plus 6y hilang kan. 0 sama dengan negatif 20 tambah 6 jadi negatif 14. Berarti x-nya sama dengan berapa? Negatif 2. Dapat deh. Negatif 2. Kali ini kita masuk ke metode campuran. Untuk metode campuran tentu saja menggabungkan eliminasi dan substitusi. Kalau misalkan pada contoh yang sebelumnya kita sudah menemukan Y sama dengan 2 ini dan kita tidak mau menggunakan eliminasi lagi misalnya.
Jadi kita gunakan substitusi setelah eliminasi. Substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan, salah satu persamaan, entah persamaan 1 atau persamaan 2, karena hasilnya akan sama saja. Karena yang lebih terlihat gampang ini persamaan 2, kita substitusikan saja ke persamaan 2. Kita punya X plus 2 Y sama dengan 2, kita masukkan jadi 2 sama dengan 2. Lalu kita sederhanakan X sama dengan 2 negatif 4 sama dengan negatif 2. Selesai. Lebih cepat pakai substitusi. Oh iya, jangan lupa untuk menulis himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang sudah kita temukan dalam bentuk baku ya. Tadi kita punya Y sama dengan 2 dan X sama dengan 2, kita tulis seperti ini. Himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X, Y garis. Ini bacanya himpunan penyelesaian untuk X dan Y bernilai, kita tulis X-nya dulu negatif 2, baru Y-nya. Tutup kurung kurawal. Untuk yang ini juga tadi sama, langsung copy paste aja karena ini pakai digital. Dan yang pertama ini ternyata belum kita isi ya, himpunan penyelesaiannya. Kita isi saja sekarang. Himpunan penyelesaian dari X, Y untuk X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 0. Udah deh. Nah, pada pertemuan berikutnya atau video berikutnya kita akan membahas tentang himpunan penyelesaian ini. Karena nggak mesti suatu sistem persamaan itu punya penyelesaian.